Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan materi yang berjudul Pendekatan Moneter terhadap Neraca Pembayaran Internasional. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Alia, yang kedua ada Devni, yang ketiga ada Deta, yang keempat ada saya sendiri, Febrian, yang kelima ada Novi. Baik, untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh teman saya Alia. Untuk Alia dipersilakan. Baik, terima kasih Febrian. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Catatan semacam ini sangat berguna untuk berbagai macam tujuan. Namun, tujuan utamanya adalah untuk memberikan informasi kepada penguasa pemerintah tentang posisi keuangan dalam hubungan ekonomi dengan negara lain serta membantu di dalam pengambilan kebijakan moneter fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Untuk menyusun neraca pembayaran internasional, perlu dibedakan antara transaksi debit dengan transaksi kredit. Itu ada transaksi debit yang pertama adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain. Yang kedua, ada transaksi kredit adalah transaksi yang menimbulkan bertambahnya hak bagi penduduk yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain. Selanjutnya saya kembalikan ke Febrian. Baik, terima kasih Alia atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya Novi. Untuk Novi dipersilakan. Baik, terima kasih Febrian. Yang selanjutnya adalah transaksi barang dan jasa. Transaksi ini meliputi ekspor maupun impor barang-barang dan jasa. Disebut pula transaksi yang sedang berjalan. Ekspor barang-barang dan jasa merupakan transaksi kredit, sebab transaksi ini menimbulkan hak untuk menerima pembayaran atau menyebabkan terjadinya aliran dana masuk. Impor barang-barang dan jasa merupakan transaksi debit, sebab transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain atau menyebabkan aliran dana ke luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari persamaan pendapat nasional di bawah ini. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C untuk pengeluaran konsumsi, I adalah pengeluaran investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, dan X min M adalah neraca perdagangan neto. Selanjutnya saya kembalikan kepada Febrian. Baik, terima kasih Novi atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Devni. Untuk Devni dipersilakan. Baik, terima kasih Febrian. Selanjutnya ada transaksi modal. Yang termasuk transaksi modal adalah yang pertama ada transaksi modal jangka pendek meliputi kredit untuk perdagangan dari negara lain atau transaksi kredit atau kredit perdagangan yang diberikan kepada penduduk negara lain atau transaksi debit. Deposito bank di luar negeri, transaksi debit atau deposito bank di dalam negeri milik penduduk negara lain atau transaksi kredit. Pembelian berharga luar negeri jangka pendek, transaksi debit, atau penjualan surat berharga dalam negeri jangka pendek kepada penduduk negara lain atau transaksi kredit. Yang kedua, ada transaksi modal jangka panjang yang meliputi investasi langsung di luar negeri atau transaksi debit, atau investasi asing di dalam negeri, transaksi kredit. Pembelian surat-surat berharga jangka panjang milik penduduk negara lain, transaksi debit, atau pembelian surat-surat berharga jangka pendek dalam negeri oleh penduduk asing, transaksi kredit. Pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain, transaksi debit, atau pinjaman jangka panjang yang diterima dari penduduk negara lain, transaksi kredit. Selanjutnya saya kembalikan kepada Febrian. Baik, terima kasih Devni atas pemaparannya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Deta. Untuk Deta dipersilakan. Baik, terima kasih Febrian. Selanjutnya transaksi satu arah atau unilateral transfer. Transaksi satu arah adalah transaksi yang tidak menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran. Misalnya hadiah atau gift dapat bantuan apabila suatu negara memberikan hadiah atau bantuan kepada negara lain. Maka ini merupakan transaksi debit. Sebaliknya, apabila suatu negara menerima bantuan atau hadiah dari negara lain, merupakan transaksi kredit.
Selisih perhitungan merupakan rekening penyeimbang apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak persis sama dengan nilai transaksi-transaksi kredit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka jumlah total nilai sebelah kredit dan debit dari suatu neraca pembayaran internasional akan selalu sama atau balance. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Febrian. Baik, terima kasih Deta atas pemaparannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Lalu lintas moneter. Transaksi lalu lintas moneter adalah mutasi dalam hubungan dengan IMF, pasifa luar negeri, serta aktiva luar negeri. Defisit atau surplus neraca pembayaran dapat diketahui dari transaksi aut autonomous tersebut. Transaksi autonomous adalah transaksi yang sedang berjalan, transaksi kapital, serta transaksi satu arah. Defisit apabila transaksi autonomous kredit. Sebaliknya, surplus apabila transaksi autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.